Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa 'aqibatul lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna syahr Ramadan wa hassin wa nawasidana. Allah Ta'ala fi kitabil karim bahwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim bismillahirrahmanirrahim alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Manane wallahu a'lam. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur dan Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan di sore hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita masih dapat melangkahkan kedua kaki kita semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan li talabul ilmi di Masjid Syahidan, yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan yang sangat-sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dicurahkan kepada Rabbul Alam, Rahmatan Alam, baginda Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'annya, dan sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita bersama-sama belajar di thalabul ilmi, mempelajari ilmu Al-Qur'an, yaitu ilmu tajwid. Panjang ataupun pendeknya membaca Al-Qur'an, harokat yang kita baca mungkin selama ini kita belum paham. Ada aturan-aturan yang harus dibaca, yang harus diketahui dalam ilmu Al-Qur'an. Maka di situ ketika mempelajari ilmu tajwid ada huruf, ada haraf. Saya membahas huruf, ibu-ibu yang menjadi haraf. Hurufnya saya katakan, ibu mengharap gitu. Jadi kalau ketika lagi pengajian yang membahas dengan yang meminta bahasan atau jadinya minyak gencai, ya, yang ngaji kakulon, ustadznya kakulon, jemaahnya kawetan, jadi ternyambung, ya. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada huruf, ada haraf. Jadi ketika huruf yang disampaikan sampai tergantung bagaimana yang mengharapkan. Kan itu betul mengharapkan, harap ilmunya. Nah jadi harus lihat kalau aja itu bisa. Nah iya, resapi baik, tak apa karena yang namanya thalabul ilmu itu yang wajibnya
mencari ilmu. Masalah bisa tidak diwajibkan itu urusan Allah, gitu ya. Sudah dibuka? Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina man. Kenapa disebut mantobi? Ya, setelah baris kas atau j kan gitu. Yang paham JR aja, kalau yang paham pasrah aja. Jadi jangan sampai apa ini pasrah, apa itu JR, mulai sekarang idhar kajawai JR aja pasrah. Di panjangnya berapa? Zina mad badal. Kenapa sebut mad badal? Ada mad pergantian daripada ha. Asalnya dibacanya gimana? Manu, jadi panjang ya. Berapa harokat? Artinya mad apa? Kalau badal mengganti. Itu jadi lebih namanya juga dibahas ya. Mantomi apa cirinya? Wow, setelah baris doma atau PS, soalnya PS yang doma. Watak kol-kola. Kenapa suro? Kol mati di tengah. Main guna. Kenapa guna? Tasdid guna ada berapa? 1, 2. Panjangnya berapa? Sama dengan manto. Buhum ikhfa. Kenapa ikhfa safawi? Mimati menghadapi tidak safawi. Tidak safawi apa safawi? Tidak safawi apa safawi? Oh, lagi pasal safawi kan? Jadi yang bisa motor kata itu disalahkan ke daerah. Ayah anu tegal eta dan nangguan kita salah. Bidik hamas kapmati ya. Rillah tarkib ya. Walaupun di sana ada wajib berhenti, tapi karena lafaz Allah ya, maka di sana wajibnya tarkib tipis ya. Ala mantomi apa cirinya? Alif setelah patah atau jam? Bidik rillahi tampo wawala sudro. Apa cirinya? Wawala ada berapa? Ada 5. Coba pada lebaran ya beda. Saya menanyakan huruf qalqalah ini apa lebaran? Baju di toko, pek di pasar ini katanya. Main guna apa cirinya? Belum tasdid, ada akunnya, ada tasdidnya. Panjangnya berapa? 0. Alif lam. Kenapa Maria? Alif lam ada huruf yang tidak apa hurufnya? Kok. Huruf alif lam Maria ada berapa? Kalau samsia jadi 8. Qulub. Mana disebut atau qalqalah? Oh, mana disebut. Apa cirinya? Sesudah wawu ada huruf yang dimatikan. Panjangnya berapa? 3 sampai 6 harokat. Qulub. Artinya mat apa? Tarik sukun mati.
jaga kebenaran lamun wa wonten keringanan lihat tapi kata orang ini bapak-bapak dan kena matobi kawe baiklah wagus nu amas madarit disukun ya karena lika alsa romatita alsalna panasnya tapi atau tadi coba baca panas gak kadalika tapi lagi tapi tebal ya salna kafi jahid wajib jahid kenapa jahid madan hamzah bisa kalimat apa hurufnya iya hamzahnya yang karena itu yang berdiri bukan alif tapi hamzah panjangnya berapa 2,5 sampai 5 ummat tilqa ifat amad akrab absar kenapa amad dan qad khalat milqa. Nah, jadi membaca ifa itu bukan milqa tapi milqa. Ya, milqa. Jadi namanya apa? Ifa abad qad liha jahid pasir madan hamzah umamul bila gunah biguna bila gunah apa bila gunah tanwin PS tanwin doang hadapi itu bila gunah ada berapa 1 lam 2 lintas luwa alai aku himul ladzi awas di himul itu bukan alif lam ya bukan alif lam di sana karena lamnya ada tasnya kalau alif lam sama sekali nggak ada mata sama sekali atau lam kasrah zi majahid apa cirinya madan hamzah ya dan hamzah besar au ya hai lagi tuh bisa melihai hoi pada melihai hai cai hai terus majahid pasil ilai ilaika wahum ya tidak safawi tidak halki tidak ipa safawi tidak safawi dimatil hadapi ya hamas furu nabil alif lam samsia apa cirinya apa hurufnya roh alqiyah madadid qul huwa
namanya qalqalah mata nah gitu, nggak ada mata. Alhamdulillah kalau banyak biasa sahaya ya, karena sekolah pintar ya biasa kita kelalawan disalahkan kayak apa gitu, udah bekerja gitu maksudnya ya, jadi ada tantangan ya. Alhamdulillah. Di dalam ilmu tajwid sini Bu ya, ada yang disebut dengan guru, ada yang disebut dengan haram. Yang mengajarkan membahas tentang guru, ibu yang mengharapkan. Jadi kalau yang mengharapkan saya ridho, ibu ridho, jadi mendapatkan keriduan dari Allah, dapatkan tuh hasil coba. Tapi kalau yang ngajarnya ridho, yang kalau lebihnya tidak ridho, maka ada keriduan enggak? Jadi mual hasil. Contoh, yang tausiah, yang ngobrol-ngobrol, yang ngantuk-ngantuk, hasil mah enggak ya. Lalu yang ngajarnya tidak ridho, ibu yang datangnya ridho, hasil enggak ilmunya? Enggak, karena enggak ada ridho dan ridho. Tapi keriduan itu datangnya dari Allah. Makanya saya ikhlas, ibu ikhlas. Kalau ikhlas jangan ada yang tersinggung ya. Jadi apapun yang sudah disampaikan, apapun yang mungkin nanti dilontarkan, jangan sampai ada sifat tersinggung, beli dan sebagainya ya. Di situ yang disebut dengan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti tema yang kemarin dibahas, jadi ada dua kesedihan yang bisa menerangi dan menggelapkan hati sekaligus. Alladzina, yaitu orang-orang yang amanu, beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tentram hati mereka bizikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Di sini ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tatmainnul qulub, wa tatmainnu qulubuhum, dan menjadi tentramnya hati mereka itu bizikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya Bu, makanya kemarin saya bahas yang menjadi bekal untuk kematian itu ada berapa? Ada 3. 1, zikr. Apa zikr itu? Mengingat Allah. Jadi ketika di situ kalimat zikru, mengingat Allah, dengan tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub di sini menjadikan hati tentram dengan bizikrillah, zikirnya kepada Allah. Apa yang dibacakan zikir itu apa? La ilaha, apa artinya? Tidak ada Tuhan selain, tidak ada lagi Tuhan yang wajib diibadahi selain Allah. Pertanyaan, Ibu suka enggak? Nah, supaya paham ya, kita pahami dulu. Ini tentang masalah hati ini. Suka membacakan zikir Bu? La ilaha illallah sehabis sholat berapa kali? 33. Kalau lagi rusuh 3 kali ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah itu kali cukup lagi dulu. Pertanyaannya, nah kita kembaliin nama al-mahubir. Perhatikan. Apa itu yang disebut dengan zikir itu apa?
apa? Mengingat Allah. Ketika kalimat mengingat Allah kita gunakan untuk sesuatu, contohnya untuk dosa, ya. Ibu ingin gak dimaafkan dosa oleh Allah? Mau ya? Lalu dengan cara mengingat Allah, contohnya ibu misalkan membacakan kalimat la ilaha illallah 100 kali misalkan, kira-kira dosa ibu dimaafkan enggak? Nah, insya Allah berarti atau tambah 1000 kali dimaafkan enggak? Dimaafkan. Nah, makin dimaafkan 1000 kali 100 insya Allah. Berarti keyakinan masih lemah ya keyakinannya. Kalau yakin ya yakin. Kalau hitam katakan, kalau putih katakan, jangan abu-abu dong. Cing menang mikir pakai sana, menang apalkan 2 minggu aja. Ini kan kalimat zikir. Kita belajar hati ke hati ya Bu ya. Awas, ada kalimat hati. Kalau anak mau sekolah, ibu bilang ke anak apa? Hati. Kenapa hatinya enggak 2 kali, enggak 3 kali, enggak sekali? Beda hati ya. Dadah ada hati. Teh, selamat jalan ya. Hati-hati. Berarti apa? Jagalah hati. Kata mana? Ulangi. Nokai itu fadil bahasa. Ya, innamal a'malu bin. Ini kuncinya nih. Perhatikan baik-baik. Ibu ayo hasil paman sadar. Kembali ke innamal a'malu binniyat. Syarat sahnya ada berapa? Syarat sahnya ada berapa? Kan ada syaratnya tuh, niatnya. Oh, 1, ucapkan oleh lisan, ditekadkan dalam hati, gerakan anggota badan. Segala sesuatu ke situ. Contoh, kalimat la ilaha illallah ibu pergunakan untuk mengingat kepada Allah atas dosa dan sebagainya. Saya tanyakan, bukan burunan, tapi saya tanyakan burunan. Jadi ketika ibu ingin diampuni dosa, contoh baca istighfar, astagfirullah, ingin diampuni dosa, itu yang tepat ya. Kalau la ilaha illallah untuk mengingat, kalau istighfar untuk pengampunan dosa. Ingin tidak diampuni dosa? Pertanyaannya, kalau ingin diampuni dosa, berapa kali ibu baca istighfarnya? Sebanyak-banyaknya. Nikah utang, nikah meleleh itu. Nah, ternyata yang memberatkan itu istighfar atau kita atau Allah? Kita ya. Kan manusia ingin diampuni dosa, tapi harus banyak berat. Sampai kayaknya kan kelelaman. Pertanyaannya begini. Kembali innamal a'malu binniyat. Biasanya yang tidak diampuni dosa oleh Allah itu yang 3 tadi tidak dipakai. Tidak dipakai. Contoh, ibu ingin diampuni dosa. Ya Allah, aku ingin membaca kalimat istighfar supaya dosa aku diampuni. Niat aku membaca istighfar supaya dosaku
ampuni, lalu digerakkan dengan anggota badan. Dengan apa? Pertanyaannya, ketika kalimat istighfar dibacakan, itu niat yang tiga sudah belum? Niat yang tiga sudah belum? Sudah sah belum niatnya? Ulangi, ya Allah, aku ingin diampuni dosaku dengan membacakan istighfar. Kata hati, niat aku membaca istighfar supaya aku diampuni dosa. Lalu secara lisan dibacakan astagfirullah. Kalau digerakkan dengan anggota badan sudah belum? Dengan apa? Dengan mengucapkan. Kan ucapan lisan itu kan hati mah tadi yang wajibnya. Berarti kan belum sampai ke yang tiga syarat. Contoh, tidak semata-mata ibu minta mohon ampun kepada Allah kalau ibu tidak berbuat dosa ya. Contohnya, contoh kecil, kita tanpa sengaja menghina, ya, menghina ada yang lewat misalkan, lalu tidak sempurna jalannya atau apanya dan sebagainya, itu kan dosa. Pas pulang ke rumah, astagfirullahaladzim, abis itu dosa itu. Pertanyaannya, berarti tadi kan baru niat ya, niat dalam hati kan, dan diucapkan tuh. Yang dilisankan niat saya, bahkan diucapkan juga niat dalam hati saja, niat saya membaca istighfar supaya saya diampuni dosa oleh Allah. Lalu baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Cukup belum? Belum ya? Gerakan dengan anggota badan. Dengan apa? Minta maaf kepada siapa? Yang dihina. Artos. Ya. Sah belum? Datang apa lu dihina lagi bos we? Pokoknya mah astagfirullah kecak ngalel makanya. Itu pertanyaannya di sana. Makanya sebelum meminta tobat kepada Allah, minta maaf dulu kepada orang yang disakiti. Makanya gerakanlah anggota-anggotanya. Ucapkan dengan lisan astagfirullahaladzim. Lalu tekadkan dalam hati ingin diampuni dosa oleh Allah. Gerakan dengan anggota badan dan niatkan di sana kejadian yang tadi tidak akan diulang kembali, itu yang sah. Terus terangkan yang lain. Coba gini, ibu yang usaha rezeki itu, banyak kan? Kunci rezeki itu adalah sedekah. Niat saya mencari rezeki supaya saya diberikan uang banyak, ya, niat. Lalu di dalam lisan dengan cara apa? Dilisankan enggak? Kalau jualan, badai, sampai di jalan kita tinggal lihat, untuk itu dari harta ya. Kan enggak kan? Nah, setelah itu ketika sudah berhasil, ya, gerakan dengan anggota badan. Apa yang kita kerjakan? Karena niatannya nanti kalau saya sudah ada rezeki, saya bersedekah. Sebagian yang saya hasil ini ada sebagian yang akan saya sedekahkan. Gerakanlah dengan anggota badan kita. Carilah orang yang tepat yang harus kita kasih we sah niat ketemu coba ada rezeki. Iman di ruko we di
istrinya takut. Astagfirullahaladzim, Mustafa mana kalau mana ya? Itu bertanya. Kembali ya, di sini kembali. Ini yang disebut dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tatmainnul qulub. Bahas nih. Ada dua kesedihan dari baginda Rasulullah SAW, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sahabat baginda Rasulullah SAW pernah berkata, apa yang dikatakan oleh beliau, humud dunya dulmatun fil qalbi. Kata Sayyidina Utsman, kesedihan yang pertama, siapa orang yang sedih karena urusan dunia, ya, siapa orang yang sedih karena urusan dunia, dulmatun fil qalbi, maka akan digelapkan hatinya. Itu contoh. Ibu pernah menggaul, belum beli beras, pernah sok utang sesolekan. Ibu pernah ngeluh ketika gak punya uang, minang, tau pernah minang bukan sebab terbagi masa terus. Jadi ternyata uang itu ada yang bilang ini, saat ternyata uang teh nyawa kahiji. Nyawa kahiji. Ada jantung mati kesambar hiji Ustaz. Pokoknya mah kahiji mah uang. Bisa ngarehap duit ke anak terus. Allahu Akbar. Dan sama. Kenapa? Setiap di uang itu berarti uang itu hidupnya, Bu. Di uang itu ada yang hidup. Terus di uang itu ada yang hidup. Buktinya kalau ada uang kadang-kadang sehat. Lebih tercantik. Kadang-kadang uang. Ya. Sampai ngaku lah. Ada penyakit KBH. Itu agak. Nah, pertanyaannya Ibu, tolong sempurnakan ketika Ibu mendapat rezeki dari seseorang. Ini jangan sampai ternyata di uang itu ada satu khodam, ada kehidupan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya magnetnya itu tinggi. Kalau ada uang, kadang-kadang sehat. Gak ada uang, kieu. Ibu pangangsam, duduk kieu mah. Tersemangat. Terus ibu lamun gaduh acis ka pangangsam, nyangkuan acis itu. Yang kuat yang sekian saja 2.000. Dan agak apa di rumah benar enggak? Sok ya. Paling aku. Aing ka masjid paling gede goceng. Aing ka alpa mah ieu 50 teh kurang kene. Sok aku udah banyakin KBH ka usah-usah gitu. Ngaku datang sesolehan nemenin sorenya. Benar ya? Betul kan? Itulah Pak. Makanya Bu tolong sempurnakan dalam uang. Beneran maka dari kaleng-kaleng ya. Kalau Ibu mendapat uang, kalau ada yang ngasih, makanya ada kalimat tangan di atas lebih baik daripada tangan. Ternyata Bu menerima dari orang lain capek sebetulnya. Kenapa sebut capek? Gini pertama, ketika Ibu tulis supaya sempurna. Kalau kita menerima uang dari seseorang, itu tahu nggak uang itu halal atau tidaknya? Nggak tahu kan? Makanya sempurnakan efeknya. Dari mana ada hanya menurut halal yang haram itu dah hanya batu atau dia dari mana? Tahu nggak kayak gitu? Nggak tahu kan? Nah itu. Coba Ibu dituliskan doanya ketika menerima uang.
Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim min afatid dunya. Min afatid dunya. Kan ada dunia di sana. Min afatid dunya. Terus wa min fitnatiha. Wa min fitnatiha. Wa min fitnatiha. Sudah. Nah itu kalau menerima uang ya. Terus kalau menerima sedekah, ini yang harus ibu katakan ketika menerima sedekah dari seseorang. Awasnya dihafalkan dulu sampai itu kan penting. Itu mah tadi menerima uang ya. Sedekah kan umum ya, mau makanan, apakah itu mau uang dan sebagainya. Kalau menerima sedekah yang harus ibu kerjakan, ibu harus mengatakan jazakumullahu khairan katsiran. Itu yang pertama. Yang kedua, diterima ibadahnya gitu. Yang ibu harus katakan seperti itu, diterima ibadahnya. Lalu mudah-mudahan kebaikannya atau pahalanya sampai kepada kedua orang tua, yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang masih hidup atau yang sudah. Al-Fatihah. Terus saya gitu kamu ditulis setelah Fatihah Maghribah. Paham Bu? Nah ternyata tangan di atas itu lebih baik daripada tangan. Nah ketika kita menerima itu yang harus dibaca. Kalau menerima uang dari siapapun, apa itu dari suami, dari siapapun, baca ya Allahumma shalli wa sallim min afatid dunya wa min fitnatiha, supaya sempurna yang kita dapatkan. Jadi terkacibin daging ke bawah tulang tersebut dan makaros. Makanya kenapa ya ketika makanan yang kita makan selalu efeknya itu jadi tidak khusyuk dipakai ibadah, karena ada satu makanan yang mungkin tidak sempurna yang kita makan. Itu Bu. Masih banyak lagi yang lain, insya Allah nanti lain kali ya Bu ya. Itu aja. Ulangi. Jadi di sini siapa orang yang ketika mengeluh sedih perkara dunia, maka akan digelapkan hatinya, pantas Bu ya. Ketika dengan perkara segala kekurangan ternyata bukan rezeki yang kurang, tapi kahayang anu loba. Bukan rezeki yang dikurangi oleh Allah, tapi kemauan kita yang banyak. Contohnya, ini perjalanan asli. Ada orang yang lulus kuliah, sesudah lulus dia bikin surat lamaran untuk kerja. Fotokopi ini, fotokopi itu dimasukkan ke pabrik ini, masukkan ke kantor ini, yang menerima paling satu. Ya. Ada juga orang yang sudah kerja, Bu. Dia ngomong kayak gini, gaji dia dapat, aduh capek Ustaz gawe teh. Hayang gawe teh capek dan gawe teh. Banyak orang yang mau mencari kerja, yang kerja bilangnya capek. Yang sudah kerja ingin kalau kumaha terus sesudah keluar aing abdi
untuk menghilangkan datang ke itu tes CF duit balik deui eta teh naon. Ternyata salah teres. Benar enggak? Ternyata itulah yang disebut dengan roda berputar begitu. Ada yang sibuk ingin mencari pekerjaan, ingin mendapat uang, yang sudah kerja bilang capek. Atau yang sudah kerja, sudah punya gaji sebulan 3 juta, ingin naik jadi 5 juta. Yang 5 juta ingin naik jadi 8 juta, dinaikkan 10 juta, pegawaian digerakkan. Gaji geus gede, pegawaian berat, tapi tidak mungkin teh. Kan yang gaji gede. Yang keluar abdi mah geus keluar. Ayo abdi usaha naon? Masih kena pikiran usaha. Ternyata bukan rezeki yang kurang dari Allah, tapi kita yang banyak kemampuan. Sok stop nih, tolong batik kahoyo. Dan ulah aya kahoyo, tapi jangan banyak kemampuan kalau tidak ada kemampuan sesuai kata dengan kemampuan. Makanya jadi gelap hati. Banyak penipuan, begal di mana-mana, perampokan di mana-mana. Nih ketika dibunuh, da eta hubungan emas. Mata kadena ulah make emas. Ieu nabi nunggu emas, dirampok. Ini dibunuh. Kenapa? Gelap hati karena ekonomi. Tidak tahu orang tua, pokoknya mah yang kendaraan, pada teh terbareng mah dibunuh. Kenapa? Karena gelapnya hati, tidak ada penerangan dalam hatinya. Kenapa? Karena uang dunia. Terlalu dia sedih dan dalam keadaan perkara dunia ini. Jadi jauh dengan Allahnya. Akhirnya hatinya dibutakan, hatinya dimatikan, hatinya digelapkan. Karena di sana hanya uang dan uang. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawa, mending sajuta malah sabar, jujur, tawa, itu kaya kami orang. Ya, apalagi hidup sebetulnya. Syukur alhamdulillah. Mantap tahu sok ningali kata kami anu keayaan anak di atas kita pun. Kita lihat tetangga yang keadaannya di bawah kita. Jadi Gusti alhamdulillah. Sugan teh abdi tujuh Tegaluh Aceh teh kagaleun kampung abdi teh. Tuang teh pada jeung kampung. Pek teh aya anu jeung sosis di antah deui. Aya aja kan pertanyaan selong geuningan. Nya heula atuh beli kampung lihat anu belanja teh pinuh. Uangnya banyak. Pek teh 200.000 sekali belanja. Sehari 200.000 sebulan itu padahal jam maraban pegawai 200.000 itu loba ibu mas 100.000 keluarga kumpul tuh jadi pasang-pasang lagi pasang-pasang bu ya. Jadi coba lihat dan syukurlah hidupmu alhamdulillah ibu Gusti sakit cukup ya insya Allah tenang hidup. Yang kedua, wahubul akhirah nurun fil qalbi. Sedangkan kesedihan dalam urusan akhirat maka bisa menjadi penerang untuk hati. Ibu gelisah, ya Allah, nanti saya ketika meninggal nanti apakah sakaratul maut saya digampangkan atau enggak? Ya Allah, kalau nanti saya mati di alam kubur saya terang atau gelap. Ya Allah, nanti ketika aku ditanya pertanggungjawabanku oleh Allah, oleh malaikat tentang masalah manfaat, mandi manduka, mandi batuka, mandi duka dan sebagainya, apakah aku bisa menjawab atau tidak? Ya Allah, apakah ketika nanti saya misalkan sudah beres dalam kubur, nanti hisaban saya dalam timbangan itu saya berat ke kanan atau ke kiri? Ya Allah, pernah gak kayak gitu kita?
paling ya Allah ending abdi teh tuan jenama ya Allah Ramadan ya Ramadan ya Allah besok teh tadi bakal Ramadan mau ngehakeun gitu ya Allah jatuh sekolah gitu ya Allah kita kaciri asuhan teh rumah ketemu dengan Ramadan sementara man fariha fi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang berbahagia ketika mau datangnya bulan Ramadan karena Allah, maka diharapkan jasadnya masuk ke dalam nerakanya Allah. Bahagia nangis teh. Lain di mana nangis teh juga berbahagiaan. Da si saum teh sok lebih agung, sok lebih agung ya. Lebih agung balanya teh. Di pikiran sabaya lah penyakit kabeh ya Allah. Tapi kan kita udah berapa kali kita Ramadan ya Bu? Lulus kan? Lulus. Padahal yang kita makan, yang dicipta-ciptakan oleh kita, semua dimakan enggak? Enggak. Ya. Mau nanti sebelum besok kan puasa nih. Masak daging udah pasti pasti ada yang 5 kilo biar cukup semingguan sok aku dikena pelisahkan ditelaskan padahal 1 hari 2 hari 3 hari bosan benar gak? Besoknya belanja lagi gak? Berarti bohong lain rezeki anu murah tapi kita yang banyak kemauan daging teh aya kene sok atuh niat abdi ngagaleun daging 5 kilo tujuan kanggo samingguan sok atuh